Ya Allah, ternyata udah banyak yang gue kerjakan gitu selama ini gitu ya. Dan juga tentunya buku-buku ya, walaupun sekarang era digital, tapi buku-buku biar gimana penting. Ini menceritakan mulai gue melakukan pendidikan ya dari S1, S2 itu. Jadi S1 gue di UI, FISIP, S2 gue di UGM, ngambil ekonomi bisnis ya. Nah, jadi itulah dan gue tuh tipe orang yang suka berorganisasi. Banyak sekali organisasi yang gue masukin sesuai dengan latar belakang profesi gue dan juga ya baik di musik, baik di bisnis properti dan lainnya dan juga lain. Jadi gue suka share sama orang, suka melakukan ilmu ini ya. Kita benar-benar perlu dapetan banyak dari orang dan juga kita memberikan banyak juga kepada orang. Jadi supaya kita punya ilmu tuh nggak akan cukup kalau kita pegang sendiri. Ya, ini ruang kerja gue seperti ini dan gue akan ceritain juga kenapa backgroundnya seperti ini. Jadi background ini membuat gue termotivasi gitu loh. Juga, oh ya Allah, ternyata udah banyak yang gue kerjakan gitu selama ini gitu ya. Jadi ya kalau seandainya semua ini menceritakan, aku pernah menang pencapaian yang buat gue nih perlu gue apresiasi ya. Karena ini dulu belum ada AMI, belum ada apa, ya ini namanya BASF, ini pencapaian yang terbaik di Indonesia. Aku jadi penyanyi rock terbaik, juga pencipta lagu rock yang terbaik. Ya ini jadi sudah dapat award seperti ini. Dan juga ini keluarga gua ya, ini waktu di Turki. Ini juga keluarga gua. Jadi gua yang mana nih yang culun nih gua nih. Gua laki, 2 perempuan. Gini ya. Iya. Dan ini semua pencapaian nih. Kalau kita lihat nih seru nih. Pertama kali gue di musik itu kan cita-citanya apa dulu? Cuman pengen jadi anak band. Ya itu cita-cita. Nama ADMS gue dulu. Pengen jadi pokoknya kita ngeband tiap hari waktu SMA 3. SMA 3 tuh banyak bibit musisi yang keren-keren. Ada Faris RM, Krisdayanti, ADMS, Deddy Dukun. Wah, banyak musisi yang luar biasa. Itu gudang-gudang prestasi dulu ya, makanya namanya teladan. Waktu kelas 3, gue saking seringnya main band, bikin lagu. Jual-jual lagu lah ke artis-artis. Mulai dari situ. Sampai puncak pencapaiannya dapat juara 3 di Lomba Cipta Lagu Remaja tahun 79. Itu ada kasetnya. Lagunya Cahaya Kencana. Terbentanglah kini semua cita yang kudambakan berderai. Bergalur kemuningan, membaur cahaya kencana. Terbentanglah kini semua cita yang kudambakan berderai. Bergalur kemuningan, membaur cahaya kencana. Itu cerita tentang gue yang pengen sukses banget gitu. Jadi wah begitu ada jalannya happy gitu. Terbentanglah gini. Apa usaha gue semuanya itu ternyata menghasilkan sesuatu yang gue inginkan gitu. Permulaan yang gue lakukan. Dan ini yang nyanyi Ahmad Albar. Ngefans banget gue dulu sama dia. Pertama kali ya waktu itu harapannya pengen ketemu dia. Karena gue sebagai pencipta, dia sebagai penyanyinya. Wah luar biasa, itu ceritanya nanti ada lagi sendiri. Tapi disitulah termotivasi dengan para musisi senior juga. Ini di Gadis ya, gue pernah selama 3 tahun berturut-turut jadi penyanyi rock terbaik. Ya tahun-tahun segitulah, tahun 80-an ya, 80-an awal sampai 87 gitu. Ini juga versi monitor. Dulu majalah-majalah bikin semacam kayak kompetisi lah, ajang untuk ini prestasi ya. Ya aku dari beberapa ini dapat yang terbaik. Nah ini juga begitu pencapaian yang aku dapat. Ini ada penyanyi rock terbaiknya juga. Dan juga ya ada pada saat itu RCTI kalau nggak salah MNC ya bikin jadi artis senior yang paling
top katanya gitu. Alhamdulillah, itu tahun berapa? 2015 atau 2017 gitu. Lama juga. Nah, ini semua pencapaian ya. Nah, di sini ini dari penggemar, dari Sobat Ikang Fauzi, dia bikin edisi mulai dari awal sampai akhir luar biasa nih teman-teman penggemar, luar biasa. Gue sangat apresiasi banget tuh. Ini gambar-gambarnya. Nanti kita cerita khusus ya mengenai ini, kayaknya menarik juga nih ya. Buku yang dibikin ya, perjalanan karir saya. Ini luar biasa. Dan nah ini guys, ini mulai dari awal ya. Aku sebenarnya tadi kan mulai dari sebagai pencipta lagu, aku banyak jual-jual lagu sama orang, udah gitu sebagai band pengiring sama ADMS. Adi Ikang Redi sama Redi Nur, Adi Ikang Redi Air namanya. Kita juga pertama kali abis dari situ kita dapat kesempatan sama Jackson Record untuk dia bikin studio baru dan kita nyobain yang pertama bikin band namanya Staff. Nah, Staff itu yang itu tuh. Staff ya. Jadi pertama kali show band ini Staff. Ini personilnya ADMS, Redi Nur, ini Idia Nur, Adia Redi, Molly, Gagola, Ikang Fauzi ya, dan Sandy Luntungan. Musiknya fusion. Ini kalau di YouTube ada nih. Pokoknya pada saat itu dia sangat idealis lah musik kita. Fusion tapi orkestrasi. Itu Adi emang gokil. Udah umur segitu aja dia udah bikin. Adi emang luar biasa. Gue ya di musik bisa begini ya banyak termotivasi sama ADMS ya, sohib gua. Sekarang dia jadi maestro. Ya. Oke, ini yang pertama jadi ya. Udah gitu ini cuma namanya juga masih apa ya, remaja ya. Jadi kita waktu itu setahun tuh wah penuh dengan apa permasalahan, masing-masing punya keinginan sendiri-sendiri. Ya, ada yang mau kerja lah, ada yang mau Adi kan emang keinginannya tuh emang bikin orkestra ya, jadi bukan ngeband gitu. Jadi dia udah punya cita-cita juga di situ. Redi Nur juga dengan ininya masing-masing. Akhirnya bubar kita, setahun nggak kuat lah, nggak ketemu maunya gitu. Jadi tapi sempat membuat suatu hasil karya itu namanya Staff Band. Itu bisa dilihat. Dan akhirnya gue dapat kesempatan solo karir. Jadi ini ada cerita nih. Ceritanya dulu kita nggak punya penyanyi. Gue karena latar belakangnya sebagai drummer juga, sebagai ini pencipta lagu gue yang jadi lagu pertama. Dan sampai kita cari penyanyi nggak ada juga, kita nggak dapet yang cocok. Akhirnya pihak produser almarhum Jackson Arif bilang itu aja deh yang nyanyi itu yang bikin contohnya suaranya aneh katanya gitu. Gua itu akhirnya udah gue jadi mulai coba nyanyi di situ, ya lumayan dapat respon dari publik ya dan cukup baik yang membawa gue akhirnya dipercaya gue bikin album pertama nih, Selamat Malam. Ini tahun 80 awal 82 ya. Sekitar gitulah. Ini cukup apa ya fenomenal ya pada saat itu karena mungkin ya remaja belum banyak yang eranya rock ya dan juga ya dengan gaya seperti itu karena gue banyak terinspirasi pada saat gue lama di Jepang ada 4 tahun itu gue belajar artis-artisnya seperti apa gitu ya. Dan akhirnya gue ambil yang baik-baik ya gitu dalam busana dan juga dalam cara menyanyinya, stage acting dan sebagainya. Jadi pada saat gue muncul pertama gue udah punya satu ciri stage acting selain juga khas ya. Katanya suara gue khas gitu lah. Jadi ya itulah yang gue optimalin. Selamat Malam nih ya booming juga. Abis ini gue dapet tawaran film banyak. Itu jadi ceritanya bakal banyak lagi tuh. Sampai sekarang udah berapa film kita ikut? 60 ada kali Jo ya. Kalau lagu gue bikin lebih dari 100 lah. Ya. Nah ini yang kedua ini Randy dan Cindy. Randy dan Cindy ini terinspirasi dari nama ponakan gue. Dari kakak gue tercinta yang pertama sekarang almarhumah. Anaknya namanya yang pertama Randy dan Cindy. Dan gue sangat exciting gitu punya keponakan.
gue bikinin lagu tapi seolah-olah lagu itu mereka berpacaran, maksudnya namanya aja gue pinjem. Randy, Cindy, lagu ini gini. Semanis madu, seanggun Dewi Sinta, bergaya masa kini. Randy perjaka jantan bagai Arjuna. Nah, pokoknya lagunya lagu remaja lah gitu ya. Agak ngedisco, cuman rock gitu. Itu juga cukup fenomenal pada saat itu. Dan di sini juga banyak lagu-lagu yang mulai naik gitu selain lagu Randy dan Cindy. Nah, ini ada Salam Terakhir ya di sini di album ini nih. Tahu kan Salam Terakhir? Di malam ini ku beranikan diri menemuimu. Kau buka mataku, kau tuntun diriku. Itu sampai sekarang banyak dibawain juga sama anak-anak sekarang, alhamdulillah, cover-cover gitu. Di malam ini ku beranikan diri menemuimu untuk kesekian kali, dan janganlah kau takut, dadaku pula kau bicara. Nah ini masuk ke lagu Preman nih, album Preman. Album Preman ini yang fenomenal bener, yang bikin orang-orang sampai sekarang ya saking meledaknya gue, alhamdulillah ya pada saat itu ya, karena yang namanya lagu susah juga bikin serius, kadang-kadang nggak meledak tapi bikin nggak terlalu serius jadi meledak gitu ya. Itulah yang namanya ya, makanya tangan Tuhan tuh selalu ada di situ. Kita hanya ikhtiar aja gitu ya kan ya. Preman ini luar biasa meledak pada saat itu. Wah, ceritanya juga banyak. Singkat kata begini, pada saat itu di era jadul ya, zaman itu kan masih zaman pokoknya apa-apa nggak boleh lah ya, apa-apa nggak boleh. Jadi gue mulai kuliah di UI, ngerasa nggak nyaman jadi musisi, jadi banyak gue bikin lagu-lagu yang sifatnya ya, pemberontakan lah terhadap situasi yang ada. Salah satunya Preman ini ya, dan lagu-lagu lain di sini juga banyak seperti itu. Jadi Preman ini nggak boleh masuk TV karena dulu nggak boleh lagu-lagu begini, nggak boleh syair begini. Boleh masuk TV tapi syairnya harus diganti. Dan gue pilih nggak mau karena gue ngerasa gue akan betray terhadap teman-teman gue yang udah gue ambil pengalaman hidupnya di lagu Preman ini. Jadi apa ada aja gue tampilin seperti ini. Dan secara idealis gue bilang gue nggak mau, ya nggak apa-apa nggak masuk TV. Wah itu konflik besar sama produser waktu itu, gue dimaki-maki habis. Tapi apa boleh buat itu ya idealisme masa remaja lah gitu ya. Tapi ternyata nggak lewat TV, dia meledaknya tuh lewat angkot-angkot. Hampir semua angkot tuh yang zaman jeder-jeder gitu pasang lagu Preman. Luar biasa. Akhirnya orang beli kasetnya juga, dan radio juga bantu waktu itu. Jadi nggak lewat TV sama sekali. Itu. Dan yang lain tuh biasanya pada saat itu kan zamannya Aneka Karya Safari dan sebagainya harus lewat TV. Semuanya dites tuh sesuai dengan kriteria pemerintah pada saat itu yang diinginkan. Dan gue keluar dari situ. Dan ini Preman, alhamdulillah atas izin Allah bisa berhasil. Nah, terus kembali ke selebih abis ini, nah begitu gue punya produsernya meninggal. Itu yang sangat deket ya waktu itu, yang ngerti gue banget. Dan udah dari situ ya mulailah gue jadi kerja sendiri lebih banyak gitu. Sehingga ya nggak optimal gitu loh dalam membuat rekaman, ide-ide dan sebagainya. Ini kita bikin ini judulnya Kita Bebas yang terkenal di sini sama Tembang Perdamaian. Ya, Tembang Perdamaian. Dan seterusnya. Ini mulai ini bikin ini sama Broadway, bukan sama Jackson lagi. Yang pertama tadi itu 3 album sama Jackson itu yang cukup sukses. Ini mulailah gue sendiri cari partner-partner yang lain. Ya di situ Tanpamu ya. Malam ini aku sendiri dalam sepi, dingin menusuk kalbuku tanpamu. Malam ini aku sendiri dalam sepi, dingin menusuk kalbuku. Udah gitu terus lagi yang berikutnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 itu kita bikin apa tuh Jo? 2 sisi. Ya itu juga promosinya kurang. Ya tapi lagu-lagunya banyak yang bagus tuh di situ.
ya. Cu itu si ini siapa Baim ngasih lagu keren banget. Dan gitu gue bikin yang In Love with Ikang Fauzi itu unplug ya, bikin ya, seperti itu. Tapi sekarang aku masih pengen bikin single nih, makanya doain ya teman-teman ya. Mulai semangat lagi, kita bikin single-single lagi. Siapa saya masih pengen cita-cita bikin hits lagi lah gitu, bikin orang seneng ya. Karena emang dari kecil tuh hobi gue tuh bikin orang seneng. Gimana caranya hidup ini bermanfaat buat banyak orang. Dan di samping itu gue melakukan banyak single-single atau juga mini-mini album. Antara lain ini lagu Putus. Putus saja kita pisah saja. Putus saja kita pisah saja. Daripada kita saling siksa. Putus saja kita pisah saja. Jadi waktu muda dulu kalau ada berani produser bikin ini anggarannya masuk, oke sikat. Ya begitulah. Anak muda ini hakiki sama Yan Antono. Yan Antono juga banyak menjadi yang pertama tuh album gua sama IDMS, tapi selebihnya banyak sama Yan Antono. Yan Antono adalah orang yang sangat berarti, yang sangat mengerti gua dan mau denger gua gitu loh. Karena gue pengen musik gue tuh beda sama God Bless. Karena God Bless hard rock, gue zamannya bukan eranya hard rock pada saat itu, lebih ke arah new wave. Jadi banyak unsur-unsur, ada elektroniknya juga di situ, ada keyboard dan sebagainya. Jadilah lagu hakiki. Waktu itu trennya ini mulai masuk tren metal. Gosip beredar, tadang 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 pam gitu loh. Ini hakiki, ini cukup fenomenal dan cukup didengerin. Nah, pada kesempatan itu juga ada tawaran bikin dua lagu bersama Pak Karep tuh sama Ahmad Albar sama Nicky Astria. Orang-orang yang sangat ya gue hormatin lah di musik rock ini ya. Ahmad Albar itu, waduh, biar gimana dia yang bikin gue pengen jadi penyanyi rock. Dan juga sempet itu jangan main api ya. Jangan main api. Semula aku masih ragu-ragu dengar kabar buruk tentang kekasihku. Katanya dia mulai main api, membagi cintanya kepada yang lain. Aku cari-cari sebabnya. Itu juga cukup menurut gua ya. Sekarang juga bisa dilihat di YouTube pasti banyak fenomenal. Dan sempat juga sama Eki Sukarno sama Gilang Ramadan kita bikin Bill Project, Bill ya. Brother in law sih dari tadinya, cuman karena udah ada yang punya nama ini akhirnya Bill ya. Bill, jadi Bill Project. Singkatan dari Brother in law gitu kan ya. Ya ini cuma dapat satu album gitu karena waktu itu produsernya nggak serius juga sih. Tapi insya Allah suatu saat gue akan naikin lagi lagu-lagu ini, mungkin di aransemen lagi dan sebagainya gitu. Karena sayang karyanya. Nah itu kurang lebih seperti itulah perjalanan karir yang membuat gue termotivasi dari awal, dari nggak tahu apa-apa, dari anak remaja yang hanya punya mimpi, akhirnya bisa mendapat kesempatan, prestasi yang tadi gue hanya lihat di layar, wah ini hebat ya Ahmad Albar begini enak. Wah hebat ya, waktu itu gue lihat ada Rano Karno main film, yang nggak kebayang gue bisa main film juga gitu. Tapi ya atas izin Allah semua itu bisa gitu loh, bertahap. Dan nggak nyangka gitu ya, sekarang udah banyak banget produksi yang udah gue ikut gitu. Nah ini pencapaian lainnya, sertifikat yang udah diberikan. Gue tuh suka berorganisasi kan, tadi gue bilang. Jadi ini pernah jadi ketua umum alumni dari S2-nya Kagama, MMUGM namanya, Magician Management Universitas Gadjah Mada. Lebih dari 5 tahun gue jadi ketua umum waktu dan itu sekarang ini jadi gede organisasinya nih. Gue termasuk yang pertama-tama ngidupin organisasi itu ya. Jadi alumni kita kumpulin karena potensi S2 UGM ini luar biasa. Sekarang lagi trennya UGM ini lagi ada di mana-mana. Megang di bisnis, di pemerintahan, di mana-mana.
Jadi network itu penting banget gitu loh. Dan gue bersyukur bisa ada di situ. Dan di UI juga sama seperti itu juga gitu loh. S1 gue di UI. Ini dapat dari lembaga, ikut Lemhanas, gue ikut. Ya berapa bulan itu. Nggak sampai berapa bulan ya, mingguan ya. Tapi ya dapat sertifikat, tapi lumayan belajar masukannya. Dan ini piagam, ini penghargaan gua jadi pengurus ya, Waketum. Waketum ini sekarang udah periode kedua, jadi gue megang departemen komunikasi, pameran, sama publikasi. Jadi nanti gue kasih lihat ada majalah yang gue bikin selama lebih daripada 2 periode, berarti lebih dari 5 tahun ya. Dapat penghargaan lah gitu ya. Nah, jadi ini sertifikat-sertifikat yang lain juga. Nah ini dari Merpati Putih nih guys. Gue dari muda dulu suka olahraga ya, salah satunya bela diri. Di Jepang ikut karate, judo. Di Indonesia gue suka dengan pencaksilat. Merpati Putih ini luar biasa. Lebih keren daripada karate. Powernya luar biasa, dia bisa matain besi bro. Wah gitu. Gokil banget ini. Indonesia tuh gila banget ya. Budayanya, semuanya. Wah nggak kalah lah sama negara lain. Justru kita menang banyak ya. Ini yang jadi perlu kita apresiasi, kita pelajari juga ya. Nah, ini juga sebagai ketua umum nih yang tadi gue bilang di keluarga alumni Management Management Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Pategama MM. Sampai sekarang ya, walaupun nggak jadi ketua umum lagi, gue masih berhubungan baik dan juga ikut dalam organisasi yang lainnya. Ini dan banyak sertifikasi lain. Gue juga pernah dapat selama 2 tahun berturut-turut sebagai public figure who's concerned on development of property businesses. Jadi public figure yang sangat concern dan berprestasi di dalam properti ya, real estate. 2 tahun berturut-turut dapat itu. Gue menikmati semua perjalanan ini ya. Dan semua ini, cerita ini gue taruh di sini di ruang kerja gue ini. Jadi pada saat gue kerja, gue termotivasi. Jangan sampai gue mundur gitu kan ya. Jangan sampai gue kurang bermanfaat. Gue lihat kiri kanan. Ini pencapaian yang udah dan belakang juga. Ini hal yang sangat berpengaruh ya secara perasaan ya, semangat dan sebagainya gitu ya. Ini luar biasa. Tadi juga gue bilang, gue selama ini lebih dari 6 tahun udah bikin jadi pimpinan Pimret nih, ini majalah real estate. Ini terbitan Ray, ini salah satu yang selain kita juga bikin digitalnya, juga bikin yang versi ada ininya juga yang offline-nya, ya. Nah, jadi berita-berita terbaru mengenai real estate sekarang ini menjadi acuan orang di dalam untuk melakukan bisnis real estate. Ya, PUPR juga ngelihat ke sini juga. Ini aku pemretnya. Jadi setiap ini aku merencanakan sama wartawannya, namanya sohib gue namanya Rinaldi. Dialah yang ke bawah yang nulis semuanya. Aku yang memanage-nya gitu, yang membuat kira-kira temanya apa-apa. Begitu terakhirnya sebelum terbit diperiksa lagi sama pemretnya. Dan ya kalau lolos ya baru siap bulan kita membuat seperti ini gitu loh. Dan ini ngerasa juga selain memberitakan hal-hal yang baru mengenai sekitar properti dan real estate, juga gue belajar banyak dari sini karena wawancara banyak orang penting di sini. Itu yang membuat gue happy dan merasa manfaat gitu loh, terjun di dunia komunikasi gitu loh juga. Ini luar biasa ya. Dan gitulah teman-teman. Kurang lebih gue udah cerita banyak ini yang tadinya mulai daripada home office yang gue bikin dari gerasi jadi home office sampai cerita ke semua ruangan-ruangannya, juga desainnya, dan juga terakhir gue cerita soal ruangan kerja gue ini ya, yang sekarang gue banyak kerja di sini gitu loh. Karena kalau di project itu ya banyak gue di marketing galerinya aja gitu loh. Karena sebagai owner kita banyaknya di situ gitu loh. Kerja sekarang tuh memungkinkan jarak jauh ya, kita bisa kalau ada rapat kita bisa Zoom meeting. Gue Zoom di situ tuh, makanya alat-alatnya udah siap semuanya, ada kamera dan sebagainya untuk Zoom.
juga speakernya dan sebagainya. Kita bikin nyaman lah, kita bikin seolah-olah gimana caranya komunikasi ini berjalan dengan baik sehingga hal-hal, ide maupun keputusan dan sebagainya bisa dijalankan dengan baik gitu loh. Dan sekarang ini memungkinkan hal-hal seperti ini, terobosan baru ya. Ini saya tawarin sama teman-teman, kali-kali seandainya di rumahnya bisa dioptimalkan menjadi home office lah. Nggak selalu harus lengkap, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Saya rasa bisa menjadi satu inspirasi. Oke guys, terima kasih banyak udah dengerin gua banyak ini, semoga bermanfaat ya. Oke, see you next video.